Oke. Nah, kalau kondisi tadi kan IHSG-nya lumayan ya Pak, naik sekitar 2,5% ya kalau nggak salah ya. Hari ini composite, sebentar saya lihat ya Pak. Hari ini betul. Enggak sih, 2,3 Pak. 2,3. 2,3. Ya. Oke. Cukup bagus ya Pak. Hari ini juga pada big caps pada naik semua ya. Saham perbankan semuanya juga ikutan Bagus naik. kok. Hari Bagus ini ya? bagus Pak. Hmm. Hari ini bagus, cuman memang ya besok tetap tetap harus waspada sih ya. Oke. Imbasnya kita nggak tahu sih. Ini dia cuman sementara doang. Besoknya turun lagi kita juga nggak tahu. Oke, oke. Semoga bisa terus bertahan sampai benar-benar bisa konfirmasi reversal ya. Ya. Tapi ada menariknya sih Pak Remon. Oke, Ini apa? dia sudah di atas 6.500. Jadi Hmm. dia udah break resisten komposit di atas 6.500 kan tutupannya kan sorry tutupannya berapa ya tadi ini ya? Eh bener nggak ya enam ribu lima ratus Saya coba, tiga puluh satu betul betul saya nggak coba ya? cek. Oke, coba saya cek juga. Bentar saya juga cek ya. Tadi saya lihat terakhir Oke. kok segitu ya. Benar benar 6531 Pak betul betul 6531. betul Oke. betul. Oke, jadi diharapkan bisa bertahan di atas area 6.500 ya. Iya ini kalau misalnya dia besok di atas 6550 ya harusnya Loh. bisa ke atas lah ya. Kita Oke. harapin ke atas nih. Oke, oke, oke. Baik, semoga apa yang kita tunggu-tunggu semuanya para investor bisa terwujudkan ya. Setelah downtrend cukup sekian lama juga. Oke, Pak Peter siap untuk berbincang-bincang mengenai topik pada malam hari ini, Pak. Ayo. Oh, oke. Nah, ini kan sekarang saat ini juga marak ya, orang-orang bilang banyak saham-saham big caps dari LQ45 yang orang bilang blue chip dari perbankan dan sektor-sektor lainnya itu sedang turunnya luar biasa sehingga orang-orang mengatakan kalau saham-saham itu dibilang saham blue chip yaitu chipnya murah gitu ya. Nah, sebenarnya bisa Betul. dijelaskan Pak, apa sih perbedaannya? Apa sih kenapa sih apa ya? Arti dari blue chip itu apa sih sebenarnya? Blue chip, Blue chip itu blue tuh ini CHIP. Pak. Iya, Hmm. kalau blue chip itu tuh kan saham yang dimana melihat perusahaan besar nih. Mm-mm. Perusahaan besar, dia mapan, kemudian perusahaan ini memiliki reputasi tepatnya, reputasi tinggi ya, kinerja keuangannya itu stabil biasanya. Dan yang pasti sejarah pembayaran dividennya dia itu biasanya konsisten. Itu yang paling Oke. penting. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ciri-ciri saham blue chip itu kan kita lihat market market cap-nya dia itu gede, Mm-mm. Pak Raymond. Kemudian dia itu leading di dalam sektor industrinya dia itu leading biasanya. Ya, kalau ngomong perbankan juga pasti naik berlomba-lomba nih, satu dua tiga, tapi dia ini leading gitu. Oke. Kemudian fundamental dan kinerja keuangannya dia itu baik, ya. Dan yang pasti satu nih, likuiditasnya dia itu tinggi, Pak Oke. Raymond. Nah, ada satu lagi yang saya tahu itu biasanya kalau untuk yang blue chip ini di bursa efek tuh minimal 5 tahun. Oke ya. Ya, biasanya udah harus minimal 5 tahun. Nah, dia udah bisa masuk ke blue chip. Tapi yang paling penting buat saya adalah biasanya likuiditasnya tinggi, Pak. Oke, ya ya. Itu yang paling penting sih. Oke. Nah, tadi Pak Peter mention market cap-nya besar-besar itu seberapa Pak ya? Kalau dibandingkan dengan yang lain itu. Wah, ya, bermacam-macam, Pak. Relatif, Pak. Tapi Hmm. kita lihat aja contoh kayak BCA ya, Pak ya. Mm-mm. BCA sendiri ini market cap-nya gede. Sebentar. Coba saya lihat dulu ya Pak ya datanya Oke. ya. Siapa? Market cap BCA itu kalau biasanya saya lihat di RTI Pak Oh, Raymond. oke Ya ya. saham-saham market cap begitu misalnya BCA, BNI, Hmm. ASII itu marketnya gede-gede itu. Saya nggak terlalu persis apal sih sebentar saya lihat ya. Ini kalau dari RTI market cap-nya dia oh, 1109 T Pak Raymond. Oke. seribu 1.000 triliun. seratus sembilan T ini kita ngomong BCA ya. Iya, Jadi iya, iya. gimana ya kalau kita ngomong udah BCA udah deh saya merem gitu. Gede banget gitu. Oke, oke. Baik, baik. Jadi tadi ciri-cirinya itu reputasinya baik, kinerjanya stabil, dividennya konsisten, market cap-nya besar, leading company, fundamental baik dan sehat, dan juga minimum sudah 5 tahun di bursa ya. Betul. Betul ya? Dan tadi likuiditasnya tinggi ya Pak ya. Oke. Itu Oh, yang paling penting oh iya tuh. likuiditas tinggi ya. Likuiditas tinggi. Soalnya kalau nggak Nah terus, tinggi hmm, kita repot juga Pak. Karena namanya aja blue chip kan. Kalau misalnya hmm, kita namanya blue chip itu kadang untuk orang-orang investor ini kan duitnya boleh dibilang
bisa gede kan, gede sekali nih. Ya. Dan pada ujungnya at the end, entah dia mau 2 tahun, 3 tahun, bahkan mau sampai bertahun-tahun, at the end kan dia mau exit, Pak Raymond. Oke. Nah, kalau nggak bisa exit terus gimana? Bingung ya. Iya, itu. Oke, baik. Nah, terus kenapa Pak orang-orang sekarang ini bilang saham itu yang darinya tadi blue chip, CHIP, sekarang jadi blue chip, CHIAP Nah, gitu. Murah. itu dia. Karena kalau kita lihat secara kompositnya, baru ini Pak, baru main pelorotan. Jadi baru main pelorotan dan imbasnya bukan cuma hanya 1 atau 2 saham saja. Ini hampir global kan Pak, hampir keseluruhan dia turun semua gitu. Kita lihat sektor-sektor yang ada di dalamnya, sektor perbankan, ya. Kemudian ada sektor apa lagi, energi. Ini kan pada drosor semua. Tekno aja yang boleh dibilang udah puncak-puncaknya aja masih agak nekuk dikit ini sekarang. Meskipun dia paling tinggi nih, sektor teknologi. Teknologi ya? Oke, baik. Oke, menarik sekali Pak. Nah, terus kalau sudah endlosor atau turun ini Pak, apakah yang menjadi indikator utama atau fundamental yang paling penting untuk kita cek ya? Apakah saham yang murah ini atau blue chipnya ini masih layak dikoleksi waktu harga itu turun semua Pak? Oh, berarti kalau gitu kita lihat dari indikator ya. Nah, ya, apa fundamental? Apa yang harus kita perhatikan Pak? Sebetulnya kalau kita lihat dari indikator ya, sebetulnya kan kita lihat ada 2 sebetulnya Pak. Kalau kita lihat dari blue chip ya, kita lihat dari sisi fundamental maupun technical ya. Nah, biasanya kalau untuk para investor yang memang lebih dari 1-2 tahun ke atas, pasti mereka akan melihat ke fundamental Pak ya. Pasti itu. Nah, fundamental sendiri kalau kita lihat ada beberapa faktor utama di fundamental yang sering kali dilihat. Ya, memang saya sendiri orangnya lebih basic on technical, Pak. Tapi fundamental saya pasti akan lihat yang penting-penting ya di fundamental ya. Yang penting-penting itu kita lihat dari PER ya. PER itu price earning ratio. Ya. Itu lebih, kalau PER ini kita ngomong lebih ke arah laba kan, earningnya nih ya. Kemudian dari PBV ya, PBV itu price book value. Berarti lebih ke arah nilainya ya, nilai jadi ke aset, ya lebih ke arah asetnya. Kemudian ada ini debt equity ratio, jadi lebih ke utang Pak, debt. Nah, debtnya ini gede atau enggak gitu. Kalau makin gede ya enggak sehat, enggak oke. Nah, lalu ada lagi ROE Pak, ROE itu juga megang peranan juga. Return on equity ROE ya. Nah, itu megang peranan. Kemudian yang terakhir pastinya dividen. dividen ya, dividen yield itu penting itu karena banyak orang mau ke blue chip karena memang dia udah deh uang saya masukin ke sana, toh juga ngalahin deposito gitu. Ngalahin obligasi ya, lebih baik masuk ke sana ada diem gitu, nikmatin dividen. Gitu, Pak. Nah, tapi kalau kayak saham BBCA sendiri kan secara dividen itu sebenarnya kecil kan, Pak? Ya, lumayan. Tapi kenapa mereka mau masuk? Lumayan. Nah, kenapa kita mau masuk? Ini menarik nih. Termasuk saya ya. Termasuk saya. Kenapa saya mau saham masuk? Favorit ya. Itu saham favorit saya. Saya kira itu juga saham sejuta umat tuh kalau saya lihat ada berapa ya? Ada 4 harusnya kalau perbankan. Ya, saham sejuta umat. Mulai dari Bank BCA itu yang swasta. Kemudian yang lain-lain yang negeri itu BRI, BNI, sama Mandiri. Ya. Ditambah dulu waktu pas zamannya Pak Jokowi itu BTN harusnya. Karena kan dia dulu ngurusin ini ya, rumah kredit rakyat tuh ya. Nah, sekarang nggak tahu nih akan diteruskan lagi atau enggak, belum tahu ya. Masih simpang siur nih sama oplos-oplosan itu. Ya. Nah, jadi kalau saya kembali ke BCA, sebetulnya apa sih yang menarik ke BCA, Pak ya? Sedangkan kalau saya lihat secara fundamental kan tadi kan kita lihat. Nah, ini ada yang menarik ini Pak Raymond. PBV dan PER. Nah, ini saya kembali sedikit ke belakang ya. Mana yang lebih penting? Gitu. Mana yang lebih penting dari PER atau PBV? Sebetulnya sama-sama penting. Cuman dari pengamatan saya, kalau PBV itu lebih ke arah kan aset. Nah, kalau ke aset kebanyakan itu lebih ke arah sektor perbankan, gitu, properti, tambang-tambang, itu mereka lebih condong lihat ke PBV. Gitu, PBV-nya carilah yang apa namanya, kalau dia bisa lebih kecil dari 1 bagus nih. Gitu, PBV-nya. Nah, kalau sedangkan PER ini lebih ke arah earning, Pak. Ya, kalau earning ini berarti kan lebih ke arah laba. Berarti kan butuh pertumbuhan yang cepat nih.
Nah, Oke. rata-rata berbasis laba sama pertumbuhan kita lihat sektor teknologi ini pasti dia mau laba cepat dong. Ya. Kemudian retail, consumer good. Nah, ini lebih ke arah ke PER. Nah, balik ke BCA tadi Pak Remon tanya, Ya. kenapa? Saya lihat PB kan berarti kan perbankan nih, berarti saya pakai PBV kan. EBV. Oke. Ya. PBV-nya BCA ini kalau saya lihat di RTI itu 4,2 kali. Artinya Pak? Ya. Nah, artinya berarti tadi Pak Peter ngomong kalau PBV-nya kecil kecil apa lebih kecil satu bagus dong PBV-nya gitu. Hmm. Nah, ini kok 4,2 kali. Nah, kalau 4,2 kali gimana dong? Berarti kan sudah book value-nya sendiri itu kalau dilihat 2100-an BCA. Oh, Ya, sedangkan oke. BCA itu sekarang ada tadi tutupan keren 9.000 kalau nggak 9 salah, Pak. ribuan. Iya, 9 ribuan tuh. Haleluya tuh, hore tuh. Ya. Iya, Jadi iya, Pak. tadi kalau kita lihat dia ini sudah 4 kali lebih kan, 4 kali lebih dikit ya, 4,2. Nah, tapi kenapa kok masih menarik BCA? Karena dia kalau saya lihat BCA ini cenderung stabil, Pak Remon. Oke, stabil di apanya, Pak? Stabil dalam arti apa ya? Growth-nya dia, kemudian cara handle-nya dia. Kalau Pak Remon lihat, kita lihat time frame monthly-nya saja lah ya. Oke. Time frame monthly-nya BCA ini dia betul-betul bisa kayak ini di MA50 nih bisa mantul loh Pak, tetap Pasti udah sana terus ya. jalan ke atas. Itu pun kita lihat juga historinya yang kemarin kita lihat tahun 2020 gitu. 2020 juga dia di area support. Begitu kena support mantul lagi pelan ke atas gitu. Ke atas stabil. Kalau ada krisis ya dia turun dikit nanti naik lagi. Beda dengan bank-bank yang lain kalau Pak Raymond lihat. Nah, jadi saya lihat cenderung ke BCA, itu Pak Raymond. Kalau nggak salah terakhir kali BCA itu menyentuh monthly 50-nya itu di 2020 ya, ketika COVID itu ya Pak ya? Monthly? Enggak. Kita barusan aja sentuh kena MA50 Pak. Iya, terakhir sebelum ini. Sebelum yang ini terakhir itu 2020 kalau nggak salah ya Pak ya? 2000... Sebelum yang kemarin ini. Malah ceritanya betul Pak, 2020 tuh kena MA50, betul sekali. Ya di areanya lah ya, di area MA50 juga, dan juga dia juga termasuk di area support yang lalu-lalu tuh, di area support. Nah, kalau yang ini kita lihat lebih ke Februari malahan nih Pak. Februari kemarin BCA ini betul-betul di MA50 nih. Februari 2025 terus dia mantul lagi nih ke atas. Iya. 8425 kalau nggak salah saya ingat. Nah, ini bocoran dikit kalau saya lihat ya Pak ya. Kalau saya lihat, saya bukan Tuhan sekali lagi. Tapi saya lihat berdasarkan on technical ya. On technical kita lihat BCA ini punya potensi ke 10.900 kurang lebih dalam waktu 6 bulan. Let's say, kita 6 bulan nih kita lihat nih. Oke. Jadi kalau pas kita nanti MJ 6 bulan kemudian, Pak, masih ingat nggak? Oke, 6 bulan September ya Pak ya? Ya, kita lihat ke sana ya. Oke. Baik Pak. Karena kita lihat dia ini turun 6 bulan, ininya sudah mulai mantul 6 bulan. Oh, oke. Ya, let's say satu tahun let's say kita pegang BCA 21%. Itu more than enough. Itu menurut saya ya Pak ya. Ya kalau dibandingin deposito jauh lah Pak ya. Iya, karena kita mengalami satu capital gain ya. Kemudian satu lagi ada yang menarik nih, sebentar. Saya liatin dulu ya. Tadi saya ada lihat ada berita mau RUPS Pak. Maret ini. Perbankan itu mau banyak RUPS. Nah, ini dia. Bank BCA tanggal 12 Maret. Nah, tuh. 12 Maret itu RUPS kalau saya lihat dari bocoran yang ada di berita nih. Lalu di bulan Maret lagi itu ada ANSP, ada BDMN, ada BBRI, BMRI itu Maret semua, BNI, BBTN itu Maret semua. Yang April BNGA, BJBR. Nah, itu bulan April. Nah, yang Maret kalau nggak salah mereka mau bahas yang pertama tentang dividen, yang kedua tentang buyback ya Pak ya? Iya. Nah, kondisi harga kayak gini ya memang menarik untuk di buyback. Menarik gitu, apalagi lihat dari dividen ya. Ya semoga bagus nih. Itu Pak. Jadi kita berdoa berharap kenceng-kenceng nih ya.
September, berarti September dekat-dekat Desember. Wes. Oke. Berarti Santa Claus rally lagi, nggak tahu Ah, deh dapat atau enggak nih. semoga bisa dapat hadiah Natal tahun ini ya. Tahun lalu nggak ada soalnya Pak ya. Harusnya, cuman yang bulan Maret ini kita betul-betul harus harus cermat, Hmm. harus jeli. Kenapa? Karena kembali lagi kayak yang masa kemarin di 2018, Trump version 1.0 itu Hmm. kan menjabat merah semua, Nah, ya di bulan oke ya. di bulan Maret itu parah-parahnya tuh di 2018 tuh. Oke. Saya ingat banget tuh 2018 parah-parahnya tuh. Nah, apakah Maret ini akan parah? Semoga enggak. Hmm. Semoga enggak. Oke. Karena kalau misalnya kita lihat ada Danantara, ada Bank Emas, betul-betul mereka kendalikan dengan bagus, dengan baik, ya tetaplah kita positive thinking Betul. lah, Pak Raymond. Betul. Setuju Pak. Harusnya kita bagus Ya lah. ya. Itu Pak Raymond. Oke. Baik, 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 baik. Menarik sekali Pak nih. Nah, nih kalau tadi Pak Peter berbicara mengenai PBV ya. Kalau misalnya kan investor biasanya mengincar berarti PBV kalau bisa dicari yang murah ya, kalau bisa di bawah 1 kan kalau nggak salah tadi ya Betul. beberapa. Nah, bagaimana kita definisikan murah itu Pak? Kadang-kadang kalau kita bilang murah, ternyata kan bisa lebih murah lagi. Nah, persepsi Betul. murah kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya definisi murah itu gimana Pak? Eh, kalau saya lihat ya Pak ya, Hmm. murah itu lebih ke arah kita lihat macam-macam nih. Kalau secara fundamental kan kita lihat dari book value-nya nih berapa, Mm-mm. ya. Book value-nya berapa? Apakah saat ini PBV-nya itu di bawah harga book value atau enggak? Gitu. Oke. Contoh, ini ada contoh lagi. Jadi kita main contoh Ya, nih ya banyak lagi. nih. Nah, kita lihat ASII ini Pak ya. ASII ini menarik juga nih ASII. ASII ini kalau Bapak lihat di RTI itu book value-nya dia 0,93, betul nggak? Oke. Ya, 0,93 itu PBV-nya. Sedangkan book value-nya dia itu 5.265 book value-nya ASII. Ya. Oke. Nah, sekarang harga tutupan hari ini 4.900. Oke. Nah, menurut kita diskusi nih Pak Raymond. Mm-mm. Kalau menurut Pak Raymond sendiri, ASI menarik nggak? Dilihat dari sisi book value-nya udah harga 5.265. Sekarang tutupannya 4.900. Kemarin pun harga di 4.500-an Ya, kemarin. Nah, berarti betul. PBV-nya sekitar 0,93. Kemudian yang lebih penting lagi, Mm-mm. di fundamental. Kalau fundamental tuh saya gampang Pak sebetulnya. Kita kan boleh lihat laporan keuangan Ya. kan. Ujung-ujungnya kalau laporan keuangan, kalau namanya kita berusaha gitu ya, dagang, yang kita lihat apa sih ujung-ujungnya loh? Paling bawah Labanya. nih. Labanya betul. Mm. Laba atau enggak gitu. Ya. Kalau misalnya laba, kalau misalnya jadi kita leader, ya udah deh. Yang bawah mau ngomong apa terserah, udah laba kok. Ya. Ya, nah sedangkan ASI ini net profitnya untung dia. Hmm. Kalau saya lihat net profitnya 34T Pak ASI. Oh ya. 2024 ini Pak ya? Atau yang kapan? Saya lihat, ya betul. Ini per 31 Desember ya. Oke. 31 Desember ini dia 34T. Jadi saya lihat masih Menarik ya. profit. Ya, dibandingkan kalau saya lihat, kita lihat yang menurut saya juga agak ndrawasi. Agak ndrawasi itu agak lumayan agak mengkhawatirkan ya. Oke, ya. Nah, kita lihat saham Goto contohnya, Oke. Pak. Ya, Kenapa, Pak? Goto teknologi bagus ya, tapi kalau lihat banyak rapot merahnya. Oke. Saya bukain. Net profitnya saja minus 4,31 T. Oke. Tuh, Goto ya. Kemudian kalau operating cash flow ya oke lah ya, namanya operating cash flow bisa minus ya. Net cash flow-nya minus. Ya, kemudian operating profit-nya minus. Banyak minusnya. Gitu. Jadi saya cenderung ini gimana ya? Antara kalau kita lihat dari berita, TikTok masuk, ya, BlackRock masuk, ya oke, tapi kondisinya seperti ini, fundamentalnya seperti apa, sehingga apakah oke? Nah ini kembali lagi kita ngomong, nah kalau kayak gitu oke nggak Pak masuk Goto? Kalau menurut saya on technical oke, selama momentumnya ada, masuk saya Pak. Tadi saya baru dapat Goto tadi, saya jual tadi Goto, meskipun kita lihat belinya cuma berapa, 78, keluar 81, oke, cuan kok, gitu, contohnya seperti itu. Kalau Goto ini sekarang banyak main on rumor ya, yang bikin naik ya daripada fundamental ya Pak ya. Betul. Meskipun mungkin bukan on rumor pun juga mungkin betulan. Cuman yang saya nggak oke itu gini, kurang transparan ya Pak. Karena kan di masyarakat dia beredar berapa, banyak sekali kan.
di masyarakat itu 70% lebih kan. Iya, betul. Iya. Nah, 70% lebih, tepatnya nih saya buka 77%, Pak. Nah, 77%. Nah, kalau 77% berarti kalau kita lihat apakah betul-betul masyarakat, apa ada sesuatu di dalamnya yang nominenya banyak, kita nggak Nggak tahu tahu. ya. Oke. Itu. Jadi saya agak kurang suka lah gitu. Ya, oke. Kecuali untuk concek ya Pak ya. Iya dong, kita kan memang kaum optimis ya, Iya, betul. dan kita megang momentum, Pak. Kalau memang momentum, likuiditasnya dia gede juga kok, gede kan Betul. untuk Betul, likuiditas. gede banget. Masuk saya, itu. Oke. Nah, jadi selama ini apa yang penyebab utama itu menjadi penyebab utamanya turunnya harga-harga saham blue chip itu apa ya belakangan ini, Pak? Kalau Bapak tanya penyebabnya turun harga saham blue chip akhir-akhir ini, saya jawab satu dulu yang paling utama. Asing jualan, Pak. Oh, gitu ya. Sederhananya itu ya, Pak ya. Itu sudah nggak bisa ditawar. Itu asing jualan. Oke. Mau beritanya apa di luar sana, yang penting intinya asing jualan saham tuh. Asing. Jadi kalau dilihat asing jualan. Kalau kita lihat lagi, kita harus cari penyebabnya. Kenapa asing jualan? Kan itu kan. Asing jualan karena ada berita ini Amerika terutama. Ini penyakitnya ini Amerika. Trump mengeluarkan aturan ini, aren tarif ini, tarif ini. Nah, yang akhirnya istilahnya dari Trump ini punya agenda we will make America great again. Ya, dan itu imbasnya betul-betul terasa, Pak Raymond. Maksudnya imbasnya terasa tuh begini. Amerikanya tuh, warga Amerika tuh happy loh, Pak Raymond. Betul-betul happy. Jadi mereka karena ekonominya naik, Pak. Iya. Ya, maksudnya memang tetap inflasi ya, tapi secara growth-nya Amerika ini saya lihat dari orang yang biasanya nggak tahu nih dia harus jualan apa. Contoh, mobil dari China kan banyak kan di stop nih ya. Kebanyakan kan di hold, kena impornya tinggi. Nah, otomatis kan ada rantai makanannya kan bergerak nih. Berarti otomatis, nggak ada nih, produk Cinanya nggak ada. So, produk yang lokal, mereka mulai gerak dong. Berarti mereka bisa jualan dong. Betul. Ada kerjaan nih. Berarti angelnya siapa? Ya Trump. Untuk masyarakat Amerika, Trump angel. Gitu. Kemudian yang investornya yang di sini, lu nggak mau balik, gua persulit lo gitu. Mau nggak mau, dia harus balik kan. Ya, betul. Investnya diambil lah. Salah satu yang mulai kelepekan siapa? Ya kita. Kita ini. Ya, kita nih kelepekan. China juga kelepekan, Pak. Ya. China kelepekan pasti. Nah, kelepekannya ini, China mau muntahkannya kemana nih? Negara-negaranya dia kan dekat tuh. Samping-samping dia Asia nih. Mana yang mau dimuntahin nih? Pasti menurut saya dugaan paling gede ya salah satunya Indonesia. Kita yang harus siap nih. Itu. Ya, kayak gitu-gitulah Pak Raymond. Oke. Ya, sebenarnya banyak faktornya juga, Pak ya. Ada perang juga ada, perang dagang, selain perang dagang juga ya. Nah, itu ya kan satu tadi saya jelaskan tekanan jual asing ya. Kemudian kalau mau ngomong soal kinerja perusahaan, kalau saya lihat memang pasti ada ya faktor bahwa kinerja perusahaan dia akan mengalami penurunan kinerja atau enggak tuh memang pasti ada. Ya salah satunya contohnya misalnya kayak Bank BRI gitu ya. Bank BRI kan labanya kan turun drastis tuh. Betul. Kemarin dilihatin ini turun drastis. Oke, penyebabnya kenapa? Oh iya, karena memang salah satu faktornya NPL-nya dia tinggi. Ya itu memang salah satu faktor, tapi menurut saya nggak terlalu gimana. Yang memang faktor utamanya ya tekanan jual asing gitu ya. Nah, kemudian dari saham Konglo nih kita lihat nih. Kemarin ada yang gagal masuk MSCI. Wah, itu keblinger, Pak. Bayangin, langsung kok itu nggak cuma satu sahamnya dia, cuma satu sahamnya Pak PP doang. Nah, itu bisa ada brand, ada cuan, itu kan gagal kan masuk ke MSCI. Nah, ini apakah nanti di MSCI berikut akan masuk? Semoga masuk. Semoga Pak. Tinggal dia harus klarifikasi dong. Ini sahamnya saya yang ada di masyarakat segini nih benar-benar bisa ditransparankan loh. Seperti ini loh, sehingga bisa masuk, bisa lobby bagus. Ya, kalau bagus ya bagus kita. Itu salah satu. Kemudian kondisi ekonomi global ya otomatis ya Pak ya. Pasti salah satu penyebab. Nah, yang lain lagi,
otomatis berimbas lagi kemana? Ke nilai tukar rupiah kita. Gitu. Ya. Biasanya kan pagi-pagi kan kelihatan itu pergerakan Asia-nya gimana, indeks Asia bagaimana, akan mempengaruhi nilai tukar kita. Kita ngelemah atau kuat. Kalau Kalau kita hanya melemah, ya udah, gitu Pak. Itu kalau menurut saya salah satu memang beberapa penyebab turunnya dari harga saham blue chip ataupun yang lain itu yaitu dari asing dulu terutama. Asing. Lalu kalau domestik juga pengaruhnya sebesar dari luar, tekanan dari luar nggak Pak? Ya pasti Pak, pasti. Mau nggak mau. Kan rantainya dari luar dulu. Kita tuh kalau saya lihat gini Pak, ini kalau pendapat saya ya, SID di Indonesia itu masih kecil, ya. SID itu adalah KTP-nya orang yang daftar bursa ceritanya, ya investor, ya. Single investor itu ya ceritanya. Kalau Bapak buka akun kan dapat SID itu ceritanya. Nah, kita di Indonesia itu kan 200 juta jiwaan kira-kira, lebih ya, bisa lebih 200 juta jiwa. SID-nya berapa? Separuhnya aja mungkin belum ada. Betul. Nah, sehingga otomatis domestiknya sendiri apakah bisa ngangkat Pak bursanya? Belum. Bisa. Berarti kalau gitu wajar dong kalau kita misalnya lebih bergantung sama asing. Karena asing duitnya lebih gede. Iya. Nah, itu. Betul. Jadi kalau logika saya kok ya memang mau nggak mau. Nah, justru karena itu peranan kita di sini, kita ini harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa ini bukan game. Ya, di dunia persahaman ini bukan game ceritanya. Saya main saham, kamu main apa? Ini bukan main gitu. Kita ini dagang, kita ini investasi, kita ini mengharapkan suatu hal yang kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, ini kita harus ajarin. Seperti itu sih Pak Raymond. Ya, yang pasti bukan judi ya Pak ya? Oh iya, jelas. tapi bisa dibuat judi, yes. Kalau nebak-nebakan. Saya ngomong, bisa dibuat judi kalau memang satu, kita nggak punya metode. Kita nggak punya metode yang jelas, kita asal tutup. Saya lihat nih, yang di sininya, contoh nih Pak ya, sebelah kiri BCA, sebelah kiri BNRI, yang sebelah sini BNI, kita ngitung kancing. Nah, beda lagi itu judi. Iya toh? Nah, kalau kayak gitu judi Pak. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya sudah turun kayak gini Pak, apalagi terutama ya untuk saham-saham blue chip ini, apakah kita tuh sebaiknya cut loss atau kita hold, atau kapan sebaiknya nanti kita beli lebih banyak lagi Pak? Oke. Begini sekarang kalau gitu, apakah kita cut loss atau bagaimana? Nah, sekali lagi yang saya mau tanyakan adalah tujuan awal kita beli blue chip ini untuk apa dulu? Itu dulu tujuannya. Ya. Kalau memang investasi jangka panjang yang seperti apa? Karena kita seringkali diajarkan penting loh stop loss. Saya sadarin bahwa memang stop loss penting. Tapi penting juga apabila memang kita punya rencana jangka panjang dan memang kita menambahkan peluru untuk averaging. Itu it's okay juga. Bukan berarti, saya turun 20%. Ya 20% dari berapa? Ya, contoh lah, saya punya turun 20% dari 100 juta. Saya udah siap lagi uang 100-200 juta memang diperuntukkan memang untuk invest. Dan sahamnya sama, ya saya tambahin Pak. Apalagi dilihat dari fundamentalnya nggak berubah kok. Secara perusahaan baik-baik saja, nggak kenapa-kenapa, ini hanya masalah global saja, yang pada akhirnya juga nanti akan kembali lagi. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya biasanya yang cenderung terjadi ketakutan itu biasanya teman-teman yang pemula biasanya. Ya, pemula beli BRI, waduh rontok, kena isu ini, kena isu itu. Saya pikir juga BRI kalau sampai tutup pun itu yang kasihan itu yang betul-betul yang middle low, Pak. Karena masyarakat Indonesia sampai di pesisir pantai pun taunya adalah BRI melayani sepenuh hati, Pak. Iya. Betul ya? Dan ngertinya bukan BRI, Pak Raymond. Ngertinya adalah Simpedes. Simpedes? Iya, simpanan pedesaan. Iya, kan Simpedes, simpanan pedesaan. Itu yang saya tahu, betul-betul saya tahu, di pinggir pantai, orang nelayan habis ngambil ikan, biasanya mereka ada tengkulaknya, jadi ada pengepulnya ceritanya. Ya, pengepul nelayan dapatnya rupiah. Lah kok mau
maunya rupiah di situ ada geber, ada tulisan si pedes, tahu-tahu ngasih. Oke. Itu tahun-tahun berapa tuh ya? Boleh dibilang belum secanggih sekarang. Kalau sekarang pasti udah ada mobilnya. Iya. Ya, dulu enggak. Cuman pakai secari kertas gitu. Nih Pak, gitu, nih nabung, nggak kok percaya. Nah, kalau BRI sampai kenapa-kenapa, menurut saya kok ya, yang akan bergerak bukan kita dulu, Pak. Mereka dulu nih, kaum-kaum yang ini yang bergerak. Lah kan repot. Gitu. Jadi masa pemerintah nggak ambil suatu tindakan yang baik? Menurut saya kok nggak sampai segitunya ya, Pak Raymond. Itu sih. Nah, itu jadi lalu kita lihat juga untuk bisa lihat secara teknikal juga secara jangka panjang. Jangka panjang ini kan kita sudah tahu bahwa tren itu ada 3 kan, uptrend, sideways, downtrend. Nah, kalau jangka panjangnya kita lihat contoh kayak BCA. BCA turun sih, 6 bulan ini turun drastis, turun. Tapi kalau Pak Raymond lihat dari tahun, sorry, saya tak lagi ya, saya nggak seberapa hafal. Kita lihat dari tahun 2019, 2018, sampai sekarang, itu nggak ada turunnya Pak Raymond. Itu demun terus itu. Secara time frame monthly itu demun terus. Nah, berarti kan secara tren untuk jangka panjang, oke gitu. Ada pemulihan, ada tanda-tanda pemulihan bukan penurunan. Yang dimana nanti saya akan kasih contoh. Nah, memang ada yang penurunan, ada. Nanti saya kasih contoh ya. Lalu kemudian ada perubahan, tidak ada perubahan sektor ataupun industri yang terlalu signifikan sampai merugikan prospek perusahaan di jangka panjang. Nggak ada. Oke. Nah, yang saya khawatirkan ini, yang tadi saya kan janji mau ngasih contoh nih. Contohnya apa nih? Misalnya yang ngomong yang sebaiknya kita lihat untuk nggak ambil dulu nih contohnya. Sahamnya blue chip loh. Kita lihat saham UNVR contohnya apa? Unilever ya. Unilever. Padahal Unilever itu pernah berjaya. Betul. Berjaya sekali. Sebetulnya saya mulai lihat, lah ini kita teman-teman di sini juga harus mulai mengertilah, bukan rumor, cari berita yang memang pasti. Unilever ini kelihatannya mulai berubah kalau dari pengamatan saya itu semenjak ada aturan asing ya Pak ya. Unilever kan punya asing ya. Nah, pada waktu itu ada aturan apa ya? Saya agak lupa. Jadi ada aturan soal asing yang menyebabkan aturan-aturan ini menyebabkan dia juga susah bergerak. Satu. Kedua, trennya mulai berubah. Ada pandemi. Ya. Pandemi ini merubah segalanya ini. Betul. Yang dimananya dulu kita suka belanja di toko-toko, pasar pelayan, di toko-toko, jalan sama keluarga. Sekarang sudah nggak pandemi pun gampang Pak. Pakai handphone, ini lebih murah kok. Bahkan kita bisa searching. Yang hebatnya itu kita bisa searching. Harga ini dengan jenis yang sama, ini lebih murah. Di mana belinya? Jakarta. Nggak apa-apa, free ongkir kok. Ya kita belinya gitu. Jadi salah satunya ya akan ini turun terus. Cuman Unilever masih ada hal yang bagus kelihatannya di es krimnya ya. Kalau nggak salah ya. Sudah dijual kan, Pak ya? Sudah dilepas kalau nggak salah Pak. Ada beritanya kok. Ya betul dilepas ya Pak ya. Jadi kalau keuntungan jualan bisnis es krimnya dijual. Nah itu beritanya. Jadi kalau saya lihat ya apakah dia masih oke kan daya tariknya dari Unilever ini kalau yang saya baca terakhir mau bagi dividennya itu tinggi kan, lumayan tinggi. Gitu, lumayan tinggi. Nah kalau saya pribadi menarik nggak? Enggak. Kalau saya pribadi loh ya. Karena? Nggak menarik. Kenapa? Trennya turun. Oke. Trennya ini turun. Jadi saya menghindarin tren yang turun. Paling gampang secara teknikal, apabila kan secara teori itu kan history repeating itself kan, betul, Pak. Ya. Kita lihat. Kemudian ada salah satu lagi yang Do itu ngomong bahwa harga itu selalu mengikutin kemana arahnya itu. Jadi kalau memang dia downtrend, ya udah kita jangan ikutin gitu. Downtrend kok. Ya itu saya lebih baik menghindari untuk Unilever. Jadi misalnya kalau contoh kayak Unilever, ada nggak momen di mana menurut Pak Peter itu udah menarik untuk dibeli? Untuk menarik itu lebih banyak lagi ya? Bukan lebih banyak lagi, tapi biasanya kalau saya cenderung ngetes. Ngetes dulu. Kenapa? Karena saya sangat concern terhadap resistance and support, Pak, secara teknikal. Karena nggak tahu gimana, karena saya lihat kejadian ini juga memang semua orang yang teknikal juga ngikutin itu. Jadi otomatis semuanya bisa ngeliatin sama-sama. Oh iya, potongannya di sana. Ya kelihatan semua gitu. Nah, kalau Unilever sendiri,
kita ngomonglah lihat secara monthly aja ya, secara monthly. Unilever ini mulai tertarik kalau saya pribadi sudah harus di atas 2.600. Baru menarik. Oke. 2.600 menarik untuk apa? Bukan all in ya, Pak Oke. Raymond. Bukan all in. Kenapa? Karena di atas 2.600 saja dia masih punya tantangan. Tantangannya dia di tantangan dia di 3.890 sampai 3.900. Itu tantangan Oke. tantangan Unilever. Ya. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya dia bisa break ke sana, ya menurut saya ini sudah mulai patah tren. Nah, mulai lirik-lirik, siapa tahu dia bisa ke arah 5 ribuan. Oke. Setelah ke 5 ribuan, berarti pasti ada apa-apanya nih. Pasti ada berita-berita nih nanti. Unilever akuisisi apa, dan apa, pasti begitu nanti. Berarti salah satu kata kuncinya itu patah tren dulu ya. Dari downtrend mulai menjadi uptrend ya Pak ya? Iya, kalau saya sih begitu Pak. Oke, baik. Nah, jadi apakah ini salah satu juga kalau investor tuh bisa menentukan apakah harga murah dari sebuah saham, bahkan sebuah saham dari company yang bagus ya Pak ya, itu gimana tuh mereka bisa nentukin kalau harga saham ini sudah cukup murah untuk masuk atau malah justru ini bisa jadi sebuah jebakan Pak? Oh kelihatannya kita merasa nih, oh ini sudah murah nih, saya masuk, ternyata makin murah lagi. Oke. Nah, kalau saya jawab begini Pak, pasti kita kita akan menganalisis ya. Penganalisanya tadi kita udah dari awal, kita tahu bahwa menganalisanya pasti kita lihat dari unsur analisa fundamental. Ya. Itu udah pasti. Kita lihat dari rasio keuangannya, dari kinerja keuangannya, kemudian dari posisi pasar di industrinya, seperti apa. Kalau ngomong rasio keuangan kan udah tahu tadi PER, PBV, DER, ROE ya. Kalau lihat dari kinerja keuangannya juga pasti kita lihat dari arus kasnya dia ini sehat atau enggak, apakah minus, kemudian marginnya dia bagaimana, pertumbuhan pendapatan dan labanya bagaimana, itu dilihatin secara fundamental. Ya. Kalau selama itu oke, nah baru balik ke technical. Nah dari technicalnya sendiri, ini technicalnya masih oke nih, dia cuma koreksi doang. Nah cuma koreksi doang, ada momentum, ya kita masuk. Kenapa? Fundamentalnya oke. Lalu kita lihat juga dari yang kedua analisa eksternal, Pak. Ya. Nah ini lebih global. Maksudnya faktor makroekonominya bagaimana? Seperti yang tadi ngomong, kondisi ekonomi secara umum ini bagaimana? Kemudian yang bisa memberatkan lagi ataupun menguntungkan adalah kebijakan pemerintah ini bagaimana? Ya, contoh ngomonglah kayak bea cukai. Lah rokok ini kan pengaruh kan, otomatis karena ada peraturan pemerintah. Nah, kayak gitu. Kemudian sentimen pasar nih Pak. Sentimen pasar ini kita lihat juga bagaimana? Ada berita apa nih? Nah, jadi kita akan mempengaruhi, pasti akan bisa kelihatan bahwa investor besar yang kita lihat tanda kutip nih, kita ngomong lihat kayak big boys, ada yang institusi yang terkenal. Nah itu kita bisa lihat nih, dia mulai masuk nggak? Kan kelihatan mulai masuk nggak? Kalau mulai masuk berarti kan bisa terjadi ada volume. Nah kalau ngomong tadi Bapak ngomong soal value soal jebakan ya, jebakan ya. Jadi kita ngomong ke value trap-nya lah ya, bagaimana gitu ya. Nah itu sebetulnya juga bisa juga dilihat. Gampang sebenarnya. Apa? Lah downtrend. Downtrend kan bisa kelihatan. Berarti kinerjanya dia ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Penurunan apakah berarti akan mempengaruhi apa biasanya? Pendapatan. Laba. Itu pasti. Kemudian tanda-tanda kinerja perbaikannya juga kita lihat nggak oke-oke juga gitu. Apalagi sampai nggak bisa bayar hutang. Lah itu kan lebih repot. Nah pasti jelek. Kemudian ada lagi apa ya? Ada juga kalau saya lihat perusahaannya ini bengkeneng itu apa ya? Keras kepala nih ceritanya. Ya, keras kepala nggak mau merubah bahwa ini bisnisnya sudah harus begini loh. Dia nggak mau merubah, nggak mau dinamis. Nah ini biasanya gimana caranya? Nggak pernah ada kabarnya, nggak ada beritanya. Dulu santer, sekarang kok enggak? Lah kita harus warning nih, hati-hati. Gitu. Terutama terhadap dia nggak bisa bayar utang, utangnya tinggi, tata kelola perusahaannya nggak bener, udah deh tinggal deh, jangan. Baik. Dan semuanya itu bisa tercermin di di chart semua Pak ya? Bisa terlihat ya? Bisa. Kalau Bapak mau lihat ada juga di berita. Kalau boleh dilihat sebentar, saya ingetin dulu. Saya ada contohnya. WSKT Pak gimana? WSKT. WSKT.
itu kelihatan kan Pak, WSKT, lalu Wika gimana? Barusan loh Wika Pak. Baik, baik, Nah, baik, ya, ya. saya bukan mau memperjelek Ya, ya, emiten ya, tapi ya. maksud saya sendiri juga sedih gitu. Saya sendiri sedih gitu. Kenapa? Karena saya sendiri termasuk salah satu yang nunggu dari Wika, ini konstruksi nih gede nih. Kita udah ceritanya udah secara teknikal oke nih ya, tahan-tahan ya. Tahan-tahan bukannya tahan tambah lama-lama nggak tahan juga Pak saya. Akhirnya cut loss gitu. Oke. Begitu cut loss, nggak lama kemudian suspend. Suspendnya karena nggak bisa bayar utang lah gimana? Itu. Ya. Jadi ya saya lihat ini yang kayak gini-gini skip, hindarin. Jangan punya pemikiran bahwa pokoknya kalau orang Jawa ngomong tuh apapun yang terjadi pokoknya kamu gitu. Itu salah, Pak. Untuk di saham. Nggak boleh. Apapun yang terjadi hanya kamu, kalau buat saya hanya Tuhan sama istri. Iyalah, udah istri satu, Tuhan satu, udah itu. Anak ya pasti ya, anak ya pasti ya Pak ya, gitu. Iya, ya. Jangan terlalu cinta pada sebuah saham juga ya Pak ya. Iya, Dulu karena pernah. kalau misalnya kita di luar, kalau Bapak ditanya, kamu baru ngapain nih sekarang? Kalau saya ngomong ya, saya jual beli perusahaan. Iya, Oke, Pak. Nah, Pak, kalau misalnya untuk investor pemula, yang mana sih yang lebih disarankan ya? Kalau mulai baru invest, kita mulai dengan saham blue chip yang mungkin pergerakannya nggak terlalu besar, tapi stabil Pak kinerjanya. Atau kita harus coba mencari saham yang undervalue tapi punya potensi yang besar? Oke, biasanya nih, ini pengalaman saya dan juga teman-teman saya. Yang namanya pemula itu pasti mau cari cuan cepet. Kalau bisa nggak usah pakai yang aneh-aneh, pokoknya beli apa? Ini cuan. Langsung cuan ya. Ya, maunya begitu kalau investor pemula. Cuman kalau saya ngasih sarannya begini Pak Raymond. Teman-teman di sini semua mau ikutan teman itu boleh. Nggak salah kok. Tapi jangan selamanya. Itu. Iya dong. Mau nyontoh boleh. Nyontoh itu suatu hal yang wajar karena kita sebagai manusia itu ada primbon ya. Apa namanya peribahasa mangkisi mangkidu ya, Pak Raymond ya. Iya. Ya. Kita bukan monyet tapi ada peribahasanya mangkisi mangkidu. Ya, kita ngikutin. Jadi kalau memang seperti itu belajarlah dari orang yang memang pinter ya. Belajarlah sama orang yang pintar, orang yang mengetahui akan otomatis mengikutin. Contoh, Pak Raymond bisa sebagai pengajar, saya pun bisa sebagai pengajar karena kita boleh dibilang lebih tahu lebih dulu ya. Tapi nanti pada akhirnya, misalnya Pak Raymond tanya sama saya, nanti Pak Raymond akan menjadi seseorang yang unik dengan sendirinya. Dan nanti berjalannya waktu, nanti bisa jadi saya ketemu sama Pak Raymond lebih tahu loh dari saya. Teman-teman yang lain yang investor yang pemula juga akan lebih tahu dulu loh dari saya. Itu hal yang wajar Pak Raymond. Dan itulah tujuannya kita bisa saling berbagi. Nah, saran saya kepada teman-teman investor pemula, mau ikut-ikutan boleh, tapi cukup buat saya saran 3 kali aja. 3 kali ikut. Ya, 3 kali ikut. Tapi sembari 1 kali ikut tujuannya untuk apa toh? Tahu caranya beli, caranya jual bagaimana. Contohnya teman-teman di sini ini bisa ikut JOC Gocuan, kemudian tanya mau buka akun. Nah, Pak, buka akun. Habis buka akun terus mau ngapain? Nah, kan berarti kan harus tahu kan, ada stock pick nih, ada stock pick seperti ini. Oke, uangnya cukup enggak? Cukup. Mau beli berapa? Oke, mau belinya gimana caranya? Nah, kan itu yang ikut pertama. Yang kedua, pasti ada pertanyaan, apalagi? Loh kok ini? Pertanyaannya, why? Iya dong, Pak. Kenapa itu stock pick muncul? Oh, pakai apa dia? Oh, pakai technical. Technical yang bagaimana? Nah, baru yang ketiga, belajar lagi lebih dalam. Gitu. Jadi learning by curve lah ya Pak Raymond. Nah, nanti setelah ikut-ikutan ini, nanti pasti akan lebih mengetahui, oke. Jadi yang namanya blue chip itu ada berapa toh? Blue chip itu apa toh? Blue chip itu LQ45. Ya, LQ45 itu apa toh? LQ45 itu ada 45 saham yang memang direferensikan sebagai saham blue chip. Ya, di mana setiap beberapa bulannya itu ganti. Ya, kalau yang blue chip yang saat LQ45 saat ini itu terakhir nanti 30 April kalau nggak salah Pak Raymond. Ya, 30
April, nah itu sudah ada tuh daftarnya 1 sampai 45. Kalau teman-teman nggak tahu, gampang. Tanya Mbah Google atau tanya ChatGPT. Ya kan sudah Oke, ada. oke. Sudah ada alat Iya, iya. bantunya, Pak Betul, Raymond. betul, Jadi betul. bisa dicari apakah semuanya perlu diborong semua? Jangan. Ya. Nah, itu Hmm. malah ada lagi yang ngomong ku menangis pengen untung Iya, cepat. Nah, saat benar, pemula benar. biasanya seperti itu ya. Jadi ya kalau saya ngomong harus dipilihi, ditelaah. Nah, kira-kira mana yang oke? Kemarin di dalam salah satu kelas saya ajarkan bahwa kita lihat saham-saham yang ada di LQ45 boleh pakai buku. Nah, ini Pak, ini penting. Zaman sekarang itu maunya nggak pakai buku. Kalau bisa nggak nyatet nggak apa-apa. Kenapa? Karena toh kalau misalnya saya sampai kurang nilainya, toh saya juga pasti lulus. Oke. Pendidikan sekarang kan Iya. begitu. Nah, kalau itu saya tentang. Saya langsung dengan lantang saya ngomong itu saya tentang. Nggak baik. Kita kembalilah yang zaman dulu yang memang baik kita ikutin. Hmm. Gimana caranya? Bikin buku lah, catatlah LQ45. Karena dengan kita mencatat, otomatis kan kita ingat Pak Hmm, Raymond. betul. Ya, Setuju. mengerti memori catat dan Oke. memori. Nah, setelah itu, misalnya contoh nih, PTBA. Oh ya, masuk PTBA. Apa tuh? Bukit Asam. Bukit Asam di bidang apa? Sektor Hmm. energi. Catat tuh, sektor energi. Baru kita lihat terhadap IHSG, sektornya ini lebih tinggi atau enggak. Kalau ini IHSG, yang di sininya sektor energi Hmm. kelihatan, oh berarti di atasnya IHSG loh, dilirik lah. Kalau di Hmm. bawahnya, lebih baik nanti dulu. Ini pilihan yang kesekian, kalau saya lebih baik cari yang di atas IHSG. Kalau saya begitu, Pak Oke. Raymond. Oke. Oke. Ya, nah kalau untuk Ya. yang investor, kok cenderungnya pasti dia akan lebih ke arah big cap ya Pak. Kalau investor, mau Nah, carinya yang lebih ganteng. kalau misalnya mau tertarik dengan big caps, biasanya kan harga big cap sendiri kan juga cukup mahal ya per lembar sahamnya itu. Ya, Nah, gimana cara kita itu bisa ngatur modal ya Pak, kalau misalnya budget kita tuh masih terbatas, Pak? oke. Itu pernah saya ajarkan terutama di guru Pak. Hmm. Ya, seorang guru tuh kita lihat kalau menurut saya ya harusnya bisa lebih tinggi ya untuk salary-nya dia ya, Oke. karena dia juga buat kita pinter. Tapi boleh dibilang untuk seorang guru sendiri di sini, dia misalnya mau beli bank BCA satu lot, mungkin dia kesusahan ya. Orang satu lotnya aja udah boleh dibilang 1 juta, itu kan Hmm. udah langsung kerasa gitu. Nah, tapi kalau sampai saya pasti menganjurkan sama dia ada second opinion. Contohnya misalnya ke BRI, Hmm. karena lebih Hmm. lebih murah kan hampir separuhnya Ya. lebih ya. Nah, masih oke nggak Bu? Wah, ini aja masih keberatan gitu. Oke, kalau memang masih keberatan, kalau saya lebih ke arah gini, Ibu tetap buka dan Ibu nabung. Namanya nabung kan boleh, ya, nabung dulu sampai Ibu cukup, baru setelah itu saya ajarkan cara menata untuk mau apa nih Ibu. Ibu memang betul-betul adalah Ibu masuk setelah itu tutup mata tinggal pokoknya tiap bulan Hmm. nabung, atau boleh dibilang nabung tapi semi ternak saham namanya Pak Raymond. Oke. Gimana itu Ya, Pak? kami di JOC Gojek itu kita ada namanya sistem ternak Hmm. saham. Kalau saya boleh bilang memang ternak saham ya. Dalam arti ternak saham itu begini, arahnya invest. Kita sudah harus tahu bahwa memang ini adalah suatu big cap yang besar. Saya ngomonglah BRI gampangnya ya, Hmm. BRI, Bank Suta Umat gitu ya. Nah, BRI kita ambil di harga berapa? Ibu harus punya komitmen bahwa ibu sanggupnya berapa, nabungnya berapa, ngomong 2 bulan sekali. Bisa Bu, bisa Hmm. 2 bulan sekali. Ya udah, tiap 2 bulan sekali nabung. Di harga berapa? Contoh nih ya, Ya. contoh. Salah satu contoh misalnya di harga-harga psikologis. Di harga Oke. psikologis ibu masuk secara berkala. Loh, kalau turun gimana? Ya secara berkala, komit, turun ambil terus. Oke. Ya. Nah, dari sini yang saya amati kok ya growth tuh Pak Raymond, Growth puji ya. Tuhan growth ya Hmm. growth. Jadi dia mestinya begini, setidak-tidaknya kita ibu ini saya memberi pengertian ke beliau begini. Ibu ini punya bank BRI loh. Betul. Iya betul kan? Betul. Hak kepemilikan Betul. atas satu Betul sekali. perusahaan. Ya. Ibu ini punya bank BRI loh, Bu. Ibu ketemu sama Hmm. security-nya, ibu ngomong sama dia, "Nak, kamu di sini jaga ya bank ini baik-baik." Boleh loh. Karena sebagai pemilik, ini bank BRI mau RUPS, Ya. mau datang juga loh Pak Raymond. Oke. Oke. Betul. Nah, contohnya Ya. seperti itu. Oke.
Jadi meskipun nabung itu sendiri pun bukan berarti kita nabung dengan di harga apa saja gitu Pak. Maksudnya jadi berarti harus diperhatikan juga harga-harga yang kita mau masukin gitu. Oh, bukan. Itu salah satu Hmm. cara, Pak. Kalau Hmm. saya pribadi, saya lebih suka begitu. Ya, salah satu cara saya. Oke, Ya, baik. tapi boleh boleh juga dengan pokoknya saya tiap tanggal sekian, saya nggak urusan di harga berapa, nabung. Upload. Itu ada, Itu Pak Remon. ada juga ya. Ada. Oke. Dan Hmm. itu juga selamat juga tuh sampai sekarang. Oke. Selamat juga gitu. Ya, kembali lagi ya, yang saya ingatkan sekali lagi, itu jangan pinjol. Ya, Oke. Jangan jangan uang pinjol. Hmm. panas, jangan Hmm. uang panas, jangan uang kredit. Jadi benar-benar harus uang dingin, ya. Atau Hmm. boleh boleh bilang jangan uang dingin lah Pak Remon, uang Frozen ya frozen. beku ya Pak ya. Iya, sudah frozen Iya, nih. iya, iya, Nah, iya. harus begitu karena tujuannya kita kan memang untuk ke depan. Saya kasih pengertian, Ibu selain keuntungan bisa mendapatkan capital gain, Ibu mendapatkan dividen. Hmm. Ya, selain itu lagi, kalau RUPS kemudian dia ini perusahaannya growth, ada kemungkinan untuk supaya perusahaan ini menjadi lebih liquid, maka dia akan melakukan stock split. Oke. Nah, itu. Harga psikologi itu harga yang bagaimana, Pak? Ini ada pertanyaan, Pak Remon. Ya, Bu Vika. Harga psikologis itu kalau boleh dibilang gampang ingatnya, Bu Vika. Contoh ya, seperti ini Bank BRI ini contohnya ya. Saya ambil Bank BRI aja di sini. Bank BRI kan sekarang ada di harga 3.840 ya. Nah, 3.840 besok gimana? Ibu mau tawar harga di 3.800 boleh. Itu harga psikologis. Kan Hmm. genap Hmm. 3.800. Terus kemudian 3.700 boleh. 3.600 boleh. Atau misalnya enggak deh saya mau kelipatan 500 ya boleh. Oke. Enggak apa-apa. Dan Senyamannya ya. Hmm. itu keunggulannya dari JUC, Pak Remon. Hmm. Keunggulan di Bisa. JUC itu kita bisa kan namanya nabung kan boleh dimasukkan RDN, Pak Remon. Betul. Ya. Nah, di RDN kan kita bisa dilihat, oh masuk RDN juga masuk bank juga kok, bank yang kita pilih, ya. Nah, setelah itu nanti kita tinggal masukin ke OLT-nya JUC, saya mau order di harga sekian, nanti kita lihat sampai berapa lama, sampai 1 bulan. Nah, berarti kan Oke. tiap bulan kita bisa review kan, Hmm. Pak Hmm. Remon. Contohnya seperti itu. Oke. Dan itu Wah, nyaman loh, Pak Remon. nyaman ya. Nyaman, Itu untuk ya untuk bagi orang yang memang nggak ada waktu untuk bisa lihat charting atau ini terus ya Pak ya. Betul. terutama para ibu-ibu. Ibu-ibu. Terutama para ibu. Cuman sekarang Oke, oke. ibu-ibu sudah mulai berubah. Nah, itu. Lalu kemudian kalau di dalam chartnya, di OLT-nya JOC, ini yang menarik bisa ini Pak, fundamental comparison. Oh, itu Betul, menarik. betul. Ya, Betul, betul. modelnya seperti ini nih kalau saya bukain. Nah, nih kalau lihat. Nah, nih ya bisa bisa compare bisa loh, bisa di swap. Misalnya kita lihat mintanya Bank BRI terhadap bank-bank yang lain. Hmm. Nah, fundamentalnya langsung bisa di compare. Ya kita Nah, bisa setelah ini gimana? milih ya yang mana. Iya, setelah Oke. ini masukin ke buku biru, Pak, buku banteng. Masih Apa ingat itu? nggak, Pak? Nggak tahu, Apa ya? Pak Raymond nggak Gak, tahu. gak tahu saya Pak. Dulu zaman saya SD apa SMP itu kita terkenal buku skripnya namanya buku banteng, Pak. Oh gitu. Buku yang biru ada logonya banteng. Buku batik. Nah, itu Oke. buku batik. Nah, itu Wah, catat di situ. oke, saya kurang tahu itu Pak. Oke. Nah, gak disangka nih sekarang sudah hampir jam 8 Pak. Oh iya ya, Oke, nggak berasa ya Pak gak Raymond. berasa Pak. Saya masih belum jawabin pertanyaan lagi dari ini Ya udah, kolom kalau komentar. gitu kita mulai ada tanya jawabnya seperti apa. Setengah jawabnya tadi ada dari awal-awalnya itu ada yang bertanya Pak. Ini kalau IHSG apakah sudah confirm rebound atau belum nih? Oke, IHSG apakah sudah confirm rebound atau belum? Sebentar, saya buka chartnya dulu ya. Kalau menurut saya pribadi sih belum. Kalau saya lihat ya. Oke, belum Bu. Belum Pak ya? atau Bu yang tadi tanya, kalau ngomong IHSG sudah rebound belum? Ya belum. Kalau menurut saya ya, menurut Hmm. saya ini belum. Kalau IHSG sudah mulai rebound ini, kalau menurut saya kita tunggu sebentar. Saya tarik garis. Ini ada kira-kira di harga sebentar. Saya tarik garis. Perkiraan ya. Menurut saya kok di harga 7.000 7.000 IHSG. itu baru bisa dibilang confirm rebound gitu Pak.
Ya patah tren kan, Pak Patah Raymond. tren ya. Oke, Patah patah tren tren ya, betul. Ya. patah tren. Oke. Kalau dia udah di atas 7.000 ya patah tren. Merdeka Oke. itu langsung harapannya ke Oke. 8.000. Baik, baik. Ini dari Maria juga ada pertanyaan. Tadi perbandingannya itu dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Ya kok. Betul, betul Bu Maria. Jadi kalau misalnya perbankan ya perbankan. Misalnya kita ngomong PTBA gitu, nanti yang keluar macam-macam nih. Ada Dewa, ya ada yang sama-sama di energi ya, lebih tepatnya di tempat energi. Hmm. Dibandingin itu nanti. Secara Oke. secara ininya PTBA ini, nah ini kalau saya buka ya, PTBA ini ada Bayan, ada DSSA, ada Cuan, ada Adaro, ada Hmm. Ragims, ADI. Oke. Wah, ini udah komplit Komplit nih. ya semua Kalau di ya. OLT lebih menarik lagi, Pak Raymond. Kalau di OLT PC itu langsung kejejer panjang Oh gitu. iya, lebih jelas kelihatan semua ya. Iya, Iya, iya lebih betul. jelas. Nah, Gitu. oke. Ini dari apa nih? Dari Fang 81 Fang. Iya, Baca pasti. gimana? Pak, kalau mau invest dan trading kita bisa akun atau sekuritas, Pak? Kita bisa akun atau sekuritas. Ibu kalau di JOC bisa 2 akun, Bu. Ya, kalau di JOC bisa 2 akun, Ibu boleh misalnya memang mau pisah yang satunya untuk trading, yang satunya untuk invest. Hmm, Biasanya memang kecenderungannya seperti itu supaya apa? Supaya tangan kita nggak gatel gatel ya. ngotul. Ya, biasanya begitu. Cuman kalau selama kita bisa mengendalikan apa namanya emosi kita, ya sudah gitu. Jadi kalau kalau gitu yang di sini kan untuk invest Bu, ya di sini untuk trading, ya yang untuk invest dikasih apalah salon pas atau apa gitu, jadi nggak bisa pencet. Soalnya gatel ya Pak ya Gitu. tangan. Ya itu bisa kok. Betul, betul. Kalau di JOC bisa 2 akun, tapi dengan ada syarat dan kondisi ya kelihatannya, syarat dan aturan tertentu lah, Iya, iya. gitu. Oke, oke. Ini Ibu Engles baru join ini. Woi Malam Pak Raymond, Pak malam, Bu Peter. Englis. Selamat malam Bu Engles. Iya, Malam banget Bu, baru join. iya. Nah mungkin baru habis makan sama Baru habis keluarga, makan, Pak betul, betul, Raymond. betul. Oke. Wah, jam 8. Bagaimana nih Pak? Ini Bu Engles ada pertanyaan. Ya nggak Dijawab apa-apa, Pak? Oke kita ya, nggak jawab apa-apa ya? dong. Nah, Pak Raymond Oke. nggak apa-apa kan? Oh, saya nggak apa-apa Pak, aman. Oh ini dia. BBNI, WiFi, dan data. Gimana view-nya Woi, Pak? langsung tanya cat ya. Langsung ya. Oke, BBNI. BBNI sekarang saya tanya sama Bu Englis, sebetulnya BBNI sudah cuan harusnya ya. Ibu udah TP belum? Tinggal gini, Ibu Englis, saya yakin ini Bu Englis sudah punya soalnya Pak Raymond. Oke. Nah, Bu Englis tujuannya mau apa ya Bu Englis? Kalau Bu Englis memang mau tahan BBNI untuk invest, tak kasih tahu Bu, BBNI ini dia sudah lewat dari supportnya loh Bu. Jadi di 4260 sekarang di 4460. 4260 itu supportnya BNI time frame monthly ya. Dan dia ini boleh dibilang 3 bulanan ini BNI ini sideway Bu Hmm. Englis. Nah, arahnya dia punya potensi kalau Bu Englis tahan nih, tahan benar-benar tahan, dia punya arah bisa sampai 40%. Menarik ya, bisa Menarik sampai sekali. 40%. Pertanyaannya kapan? Harapan saya tahun ini. Harapan saya ya, Hmm. akhir tahun harapan saya. Mungkin malah nggak sampai akhir tahun. Tapi kendalanya dia harus melalui di harga 4950 sampai di 5 ribuan. Kalau dia bisa 4950 5 ribuan ini dia bisa jebol ke atas, arahnya dia ke 6.250 untuk BBNI. Ya, apakah mungkin, Pak? Kalau menurut saya kok mungkin banget karena BBN ini dapat kok apa ya? Kita dengar-dengar ini rumor Oh, lagi nih, Pak. Entah rumor entah oke. berita. Tapi kan BBN ini kan dapat kayak tanda kutip ini ada dulu yang pendirinya Bank BN ini juga kakeknya Pak Prabowo loh. Salah Oh, satu pendiri Bank oke. BNI. Oke. Ah, kok Menarik. Pak Peter tahu? Ya tanya ChatGPT lah, kan keluar. Ya, itu kan keluar, Iya. tanya ChatGPT keluar. Gitu. Nah, lalu tapi ini menarik secara chart. Bang BN ini menarik Hmm. apabila dia, ibu tahan-tahan nih, ibu tahan aja pokoknya dibalut sama salon pas gitu ya. Kemungkinan besar dia bisa sampai ke 6.250, 40%, Bu. Kalau ibu sampai 40%, ibu boleh bagi-bagi saya sama Pak Raymond. Iya, Amin mau ya ya Pak Pak. ya. Itu. Selama bisa Lalu tahan ya. iya, kalau bisa tahan. Kan kita kan menyorai support, Iya, Pak. iya. Tahan gitu, Bu. Ya. Lalu Sudah ikut untuk dari untuk WiFi ya, hmm. untuk WiFi. Nah, WiFi ini posisinya super uptrend ya, Bu Englis, super uptrend. Dan kemarin ini saya juga nyesel kenapa kemarin saya juga nggak ambil, tangannya kurang cepat.
karena memang kebetulan saya kemarin ngisi di IDX Pak, jadi ya agak repot ya. Oke, Gitu. baik Pak. Nah itu saya nggak bisa trading. Nah ini kalau saya lihat dia mantul di MA20-nya, Bu Englis. Ya di atas MA20 sudah mantul. Nah saat ini kalau saya lihat secara daily ini kan ada di antara MA10 sama MA20 nih. Kalau lihat daily-nya. Nah, kalau hourly-nya menarik, dia di atas MA10. Menarik nih, Bung Lis. Semoga harapan saya besok sampai ke MA50-nya. Area MA50-nya dia di time frame hourly itu ada di 2350, 2340 sampai 2360. Areanya di sana-sana, Bung Lis. Ya, kalau sampai ini jebol, dia bisa ke 2530. Itu. Nah, secara time frame 15 menitnya besok diamatin Bu Englis. Kalau dia bisa lewat di atas 2200, cihui langsung ke atas. Harapan saya begitu. Di atas 2200 Wi-Fi, ya. Lalu data bagaimana ini data? Wi-Fi saya sambung lagi, kalau dia di atas 2200, maka ada resisten di 2270 dan ada di 2330 sampai 2360. Itu area resistennya dia. Secara time frame 15 ya, Bu Englis. Data. Untuk data juga sama. Kok ini Wi-Fi? Bentar. Data ini turunnya lumayan dalam. Kemudian dia naik lagi dari MA10 ya. Naik lagi. Nah, kemarin itu dia tutupan di 1910. Sekarang tutupannya di 1890. Ya, kalau dugaan saya kok besok dia pasti nutup gap. Pasti nutup gap ya gitu ya. Cuman nutup gapnya ya cuman 2 tick, Bu Englis. Ya. Nah, sekarang tinggal masalahnya tinggal Bu Englis oke enggak? Tapi kalau menurut saya kok dipantau saja, di hold untuk data. Tapi kalau saran saya apabila dia bikin low baru 1720 di bawah 1720, TP dulu ya, Bu Englis. TP dulu lah. Kan Bu Englis kan sudah cuan kotos-kotos kan di bawah loh Bu Englis pasti punya. Iya toh. Mau apa lagi ya, kalau udah di bawah MA10 udahlah ambil dulu Bu. Itu Bu Englis. Iya. Bu Englis juga bilang nih kemarin berani nggak masuk BNI karena kakeknya Prabowo juga gitu katanya. Oh jangan. Itu kan cuma cerita loh Bu. Tapi memang betul cerita historinya memang betul. Jangan karena kakeknya Pak Prabowo juga. Sekarang soalnya kan tidak ada urusannya sama kakeknya Bu. Kakeknya sudah enggak loh Bu. Itu dia cuma menaungin saja Bu. Menaungi. Bukan di dalam. Jangan Bu. Ya hati-hatilah. Oke, Pak Peter, saya rasa kalau boleh ada satu pertanyaan terakhir Mandiri karena boleh. ini juga dua juga boleh. Oke. Mandiri dari Bu Eni Kamsir. BMRI ya. BMRI kalau saya lihat ya Bu. Nah ini dia. BMRI ini masih ndrawasi. Secara ndrawasi itu jadi masih mengkhawatirkan ya. Masih mengkhawatirkan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang masih mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dari yang bulan kemarin itu dia jeblok turun di bawah MA50 time frame monthly. Jadi ya agak ketar-ketir ya. Nah, di bulan Maret ini dia berusaha untuk lewat MA50 tapi belum berhasil. Ya, belum berhasil. Jadi kalau misalnya dia bisa lewat di harga 5.000-an, ya itu cihui untuk BMRI ya. Nah, itu secara time frame hourly. Nah, kalau untuk daily-nya sendiri, kalau untuk mau trading pendek masih oke lah. Kita tunggu ya BMRI, kita tunggu. Kalau misalnya Ibu mau masuk sebentar, saya lihatin. Kalau misalnya besok misalnya Ibu mau masuk di harga saat ini juga masih oke, 4860, tapi trading pendek, cuancia ambil 3% lah. 2%, 3% ciak dulu ya, karena itu di area MA20-nya di 5.000 ya, Ibu Eni ya. Nah, kalau misalnya dia tembus di atas 5.000, nah cihui berikutnya di 5.400 dan 5.500. Itu Ibu Eni. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Eni, terima kasih juga sudah bergabung. Satu lagi kalau gitu terakhir Pak ya, karena saya juga ada time limitnya, nggak boleh terlalu lama. Sorry. Iya nggak apa-apa. Ini untuk Inet Pak terakhir ya Pak. Ada Inet dari Minfactory Jakarta. Inet ini ada hubungan sama Wi-Fi sama DOH ya. Dia ada korelasi di situ. Cuman Inet kan kemarin hari ini baru buka suspend ya.
Nah, Inet baru buka suspend ini menurut saya tunggulah Pak. Kenapa? Karena dia masuk masuk FCA, masuk full collection. Jadi kita tuh Hmm. keraba-keraba kayak kayak orang buta Oh gitu ya. iya, oke. Nggak bisa ngeliatin bid sama overnya. Jadi ya kalau saya lihat tutupan di 141 tunggu 7 hari Pak. Ya, tunggu 7 hari lah untuk Inet. Nah, kecenderungannya bagaimana Inet? Inet ini harusnya kalau di 134 di supportnya dia paling dekat tuh di 134 untuk daily. Ya harapannya mantul ya, karena Oke. dia ada berita-berita sama WiFi, sama Doh, sama-sama bergembira ya bisa ikut Hmm. naik gitu. Oh, oke. Gitu. Baik, baik. Oke, menarik sekali. Oke, baik. Saat ini sudah pukul 8 lewat 8 menit. Sayang sekali kita harus menutup acara live malam ini. Tapi kita mau ajak teman-teman semua untuk bisa bergabung kembali besok di Morning Juice pada pukul Morning Juice. 8.15 sampai dengan pukul 8.45 pagi ya. Teman-teman bisa Iya. siapin pertanyaan, bisa tanyakin juga semua emiten di Morning Juice. Oke, Mm-mm. semoga pembicaraan pada malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita juga senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Peter juga dan juga dengan teman-teman semuanya. Kalau gitu, kita Jangan lupa bersama dengan tuh Pak, saya Raymond dan juga... klik Ada? Apa klik Pak nih JOC Pak? Gocuan. Oh iya, ya Iya. jangan lupa ya untuk turut bergabung bersama-sama dengan Pak Peter dari JUC Gocuan di Semarang. Iya. Saya Mm-mm. nggak mesti tinggal di Semarang ya untuk bisa join JUC Gocuan ya, Oh dimanapun iya. teman-teman semua berada di seluruh Indonesia bisa join juga di JUC Gocuan. Ya. Oke, semoga kalau sudah ikut bersama dengan Peter bisa sama-sama cuan kotos-kotos seperti Ya. Bung Lis tadi itu. Cuan-cuan ya gitu Oke, Pak. salam cuan semuanya ya. Iya, Salam malam terima kasih. semuanya. Sampai Sehat jumpa. selalu, Terima kasih Pak Peter. jaga Terima kasih. kesehatan semuanya. Terima kasih. Ya, Selamat teman-teman. malam. Tuhan Sampai memberkati. jumpa. Selamat malam. Tuhan Bye berkati bye. juga.